gitu kan. Tapi sebagai penguasa, dia bisa saja membuat kebijakan yang favorable bagi perusahaannya. Saya juga sudah sampaikan, ya memang Toba Bara ini jadi sumber kritikan yang besar gitu. Kalau begitu, apakah dapat dibenarkan kalau ada yang mengatakan Jokowi tolol? Mas Seto, terima kasih sudah mampir ke Rumah Perubahan. Ya, sama-sama Prof. Septian Haryo Seto, sekarang bekerja di kantor Menko Marinvest, betul ya? Iya, benar Prof. Nama Seto tiba-tiba mencuat setelah kemudian berani menanggapi ekonom senior Faisal Basri. Saya termasuk yang dicerahkan. Ya. Memang ini masalah teknis ini karena detailnya banyak, maka tidak bisa sembarang orang yang membaca. Dan akhirnya orang bisa menyimpulkan, dipendek-pendekin dan akhirnya menyesatkan. Terima kasih Anda anak muda yang sudah berani menyampaikan. Ya. Mas Seto tadi barusan baru ketemu dengan Bang Faisal. Ya, jadi benar, ada Prof. diskusi tadi ya? Iya. Sudah ketemu ya? Sudah. Apa kesimpulannya setelah bertemu dengan Bang Faisal? Ya, pertama-tama Prof. Renald, Ya. saya mengucapkan terima kasih sudah Sama-sama, diundang di Rumah Perubahan ini. Suatu kehormatan buat saya Prof, karena waktu saya kuliah dulu di FE kan kalau ngelihat nama Prof. Renald itu kita udah wow banget gitu. Jadi ini kehormatan besar buat saya. Kita sama-sama membesarkan. Iya. Ya, kedua juga kepada Pak Faisal juga yang telah menyampaikan kritiknya ya, sehingga kita juga bisa menjelaskan secara lebih transparan, secara lebih jelas ya kepada publik ya. Ya tadi kita diskusi tentang poin-poin tentu saja kritikan yang disampaikan oleh Pak Faisal, lalu poin-poin artikel yang saya sampaikan terkait dengan nilai tambah, bagaimana kita menghitung nilai tambah itu, terus kemudian terkait dengan isu tenaga kerja, terkait juga kenapa Cina gitu ya, terus kemudian juga terkait dengan geopolitik ya, juga termasuk dalam pembahasan kita. Tapi ya saya kira poinnya ya kita ingin sampaikan bahwa pemerintah ya kita dikritik itu biasa gitu ya. Dulu di FEUI ya kita proses seperti ini sih udah sesuatu yang normal gitu. Kita berdebat dengan data, dan dengan para argumen. Senior datang mengajar, dialog, diskusi yang sangat terbuka karena dari dulu ekonomi dari UI memang hadir di mana-mana. Dan tadi Faisal juga sudah ke sini dan menyampaikan ada beberapa data yang memang dia bersedia mengkoreksi. Ada beberapa yang kurang tepat dan dia tetap menghargai pendapatnya Seto. Nah, dari beberapa hal yang didiskusikan tadi, apa yang paling penting sebetulnya yang menarik? Ya, mungkin yang argumen utama adalah terkait dengan bagaimana sih kita menilai, menghitung nilai tambah. Ya, value added-nya itu. Value added ya, menghitung nilai tambah. Saya kira framework perhitungannya sih hampir mirip ya, apa yang disampaikan oleh Pak Faisal dengan saya bahwa kita melihat bahan mentah. Biji nikel ini menjadi sesuatu yang lebih berharga. Hilirisasi gitu ya. Let's say produk smelter yang utama sekarang kan adalah nickel pig iron. NPI. NPI. Nah, untuk kita merubah dari biji nikel ini menjadi nickel pig iron, kan kita harus mengeluarkan sumber daya, Prof ya. Betul. Ada mesin, investasi, ada mesin, SDM, ada kemudian listrik yang lain-lainnya ya. Jadi itulah yang sebenarnya kita mau lihat, sumber daya yang dikeluarkan ini siapa yang menikmati, gitu kan? Siapa yang menikmati, terus kemudian kan nanti ada profit juga, keuntungan. Siapa yang bawa pulang? Keuntungan ini siapa yang menikmati gitu. Jadi tadi saya jelaskan seperti yang sudah jelaskan di artikel saya, kita hitung dulu keuntungannya buat investor berapa sih, ya kan? Jadi itu sekitar 12%. 12% seperti yang ada di. Dan itu kan sudah termasuk yang dibuat oleh Seto ya. Dan itu sudah termasuk laba operasi, Prof. Artinya adalah untuk pembayaran bunga, cicilan, dividen, ya itu sudah termasuk ada di situ. Lengkap 12%. Iya, 12, sekian persen ya. Nah, itu yang dibawa ke Cina. Iya, ya ini dinikmati oleh investor lah. Kalau investornya dari Tiongkok ya akan dinikmati dari Tiongkok, banknya dari Tiongkok ya dinikmati dari Tiongkok. Tapi kalau banknya dari Indonesia ya tentunya nanti akan berkurang. Gitu ini bukannya ketentuan yang berlaku kan, tapi ini perhitungan Anda. Ini dari skenario yang sudah dihitung, estimasi. Iya, estimasi kita ngelihat ada beberapa contoh perusahaan lah yang kira-kira memang laba operasinya sekian. Nah, sisanya itu adalah ya tadi sumber daya yang kita keluarkan, Prof. Nah, sumber daya yang kita keluarkan misalnya apa? Tenaga kerja mayoritas di Indonesia gitu ya. Terus kemudian listrik disediakan dari sumber daya yang kita miliki, misalnya batu bara gitu ya. Dan
batu bara ini kan yang disediakan untuk smelter ini tidak menggantikan untuk ekspor gitu. Ya. Jadi kita bisa dapat dua-duanya tetap gitu ya. Jadi setelah kita hitung-hitung, enggak, ini 53% hitungan saya itu tetap dinikmati oleh 53% dinikmati oleh Indonesia. Ini kita belum menghitung dampak misalnya terhadap perekonomian secara keseluruhan di wilayah tersebut, efek Prof. Trickle down-nya. Iya, itu kita belum hitung. Misalnya Orang apa aja misalnya? Misalnya kan pekerja ya, saya contohkan misalnya di Morowali sekarang ada 97.000 Prof. Pekerja yang ada di sana. Berarti sektor makanan minuman, akomodasi, laundry, gitu, segala macam. Kita bisa lihat, kita lakukan kajian korelasinya terhadap pertumbuhan sektor UMKM tadi dengan tadi investasi ini cukup tinggi, Prof. Cukup tinggi. Dan jadi ekonomi bergerak dan itu bisa tampak dalam pertumbuhan ekonomi di daerah itu ya, di Maluku Utara dan di Sulawesi Tengah. Itu positif mereka ya? Bisa kelihatan positif dan bukan hanya itu, Prof. Kita lihat Gini koefisien, kesenjangan juga menurun gitu kan. Karena masyarakat punya pendapatan. Terus kemudian pengangguran juga berkurang, segala macam. Jadi kalau itu semua dihitung tentu saja dampaknya saya kira akan jauh lebih besar. Sekarang kan yang kita mau lihat, Prof, apa sih alternatif kebijakannya gitu kan? Apakah kita mau tetap hanya mengekspor biji nikel mentah, dimana kalau itu ya nilai tambahnya 100% di luar negeri. Di luar negeri. Nggak ada yang kita inginkan. Jadi ya saya kira ini yang tadi juga jadi satu bahan diskusi, walaupun tadi Pak Faisal juga menyampaikan bahwa bukan berarti dia juga against dengan larangan ekspor gitu. Berarti dengan demikian Anda ingin mengatakan dari tadinya biji nikel, sekarang menjadi nikel pig iron di sini. Sudah jadi satu produk. Tapi ini belum selesai kan? Belum. Karena hilirisasi kan, ini baru hilirisasi awal. Ini turunan pertama. Masih bahan yang ya sudah lumayan ada, tapi akan lebih baik lagi kalau sampai ke end user, end product begitu. Itu yang tadi saya sampaikan juga, Prof, bahwa kita sebenarnya udah ada industri hilirnya. Jadi dari nickel pig iron, jadi stainless steel slab, jadi HRS, CRS, cold rolled steel, hot rolled steel, itu turunannya udah ada. Sudah ada. Nah, kendalanya, Prof, adalah satu ya memang di luar negeri itu begitu kita membuat ekosistem ini, Prof, itu kan sangat efisien ya. Bahan bakunya, nikel ore-nya kita nggak perlu kirim jauh-jauh, dibikin langsung ya di dekat lokasi tambang, menghemat biaya transportasi, logistik semuanya lebih hemat. Kemudian diolah menjadi besi baja juga di dalam situ, jadi sangat kompetitif. Nah, ketika kemudian ini menjadi kompetitif, Prof, apa yang terjadi adalah negara-negara lain tiba-tiba menerapkan trade barrier terhadap Indonesia. Kita diberikan sanksi dikenakan teks yang lebih besar, biaya masuk yang lebih besar. Saya ambil contoh, Prof, Tiongkok. Tiongkok itu untuk produk CRS, HRS kita terkena anti-dumping gitu kan. Jadi ya ini yang tadi juga saya sampaikan, bahwa ini juga tantangan yang harus kita... Padahal kita bekerja sama dengan investor Tiongkok. Nah, itu dia poinnya, Prof. Jadi balik ke sana tetap saja produk dari Indonesia dikenakan. Padahal tadi barang dari Indonesia jelas lebih efisien. Even di Eropa pun juga terjadi seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat untuk industri besi baja, pada satu titik negara-negara itu menganggap industri ini sangat strategis. Apapun akan dilakukan untuk mempertahankan industri di dalam negerinya, gitu. Ini yang saya kira kita juga harus lihat dan jeli menyikapi hal ini. Makanya ya memang ada negara-negara yang tidak mengenakan tarif terhadap CRS sama HRS kita, yaitu kita masih bisa ekspor. Angkanya juga cukup besar, Prof. Cuma kan jadinya kita nggak bisa menjadikan ini lebih besar lagi, gitu kan. Nah, makanya konsumsi di dalam negeri ini kita juga harus tingkatkan segala macam. Domestic market sangat penting. Tapi ini juga jadi poin untuk kemudian kita melihat bagaimana kebijakan perdagangan kita. Karena kalau menurut saya kita masih banyak impor-impor besi baja gitu ya yang terlalu loose gitu. Kita lunak sama mereka, tapi mereka poinnya itu begitu semena-mena dengan kita. Dia poinnya juga itu yang saya sampaikan ke Pak Faisal bahwa ini coba dilihat. Karena banyak negara menganggap ini industri strategis. Mas Seto, ada beberapa kata yang sensitif dalam masyarakat dan itu diadres oleh Bang Faisal dan seringkali di-amplifying oleh banyak kritikus. Mungkin ada benarnya dan perlu kita perhatikan atau barangkali kita salah melihat. Misalnya kita selalu mengatakan ini Cina semua yang dapat. Investornya dari Cina yang masuk ke sini, China, yang masuk ke sini. Seberapa besar sebetulnya investor Cina begitu dominan di dalam industri smelter dan produk-produk turunannya ini? Jadi perlu saya sampaikan, Prof, bahwa untuk industri pengolahan nikel, by far di dunia itu Cina yang paling maju.
paling efisien dalam hal teknologi dan pengolahannya. Nah, saya ambil contoh Prof ya. Ada satu teknologi yang mereka bawa di 2018 ke Indonesia. Namanya high pressure acid leaching. Itu untuk mengolah biji nikel kita yang kadar rendah, yang tadinya nggak bisa diolah, dianggap sampah ini Prof, yang saya tulis di artikel kita. Tapi dengan teknologi ini bisa menjadi bahan baku baterai yang sangat berharga. Ya, dari sesuatu yang sampah menjadi sangat berharga, dan ternyata kita bisa memperoleh kobalt juga di situ. Oh, ada kobaltnya di situ. Ada kobalt. Jadi sekarang kita produsen kobalt kedua terbesar di dunia, Prof. Berarti untuk bikin baterai kita sudah lebih lengkap sekarang. Lebih lengkap, jauh lebih lengkap. Kobaltnya sudah ada, bisa dibuat. Iya, nah jadi teknologi ini, Prof, pernah dibangun oleh salah satu perusahaan barat ya di New Caledonia. Ya, investasinya 4 miliar dolar. Oke. Di sini berapa triliun itu? 4 miliar dolar kira-kira mungkin hampir 60 triliun. 60 triliun ya. Itu mengalami delay, keterlambatan, apa segala macamnya. Di Indonesia, Prof, investasi mereka untuk kira-kira kapasitas yang sama ya, itu hanya sekitar 1,1 miliar dolar. Jadi ini seperberapanya ini? Seperempatnya? 25%. Iya. Sebenarnya 25%. Iya. Jadi memang teknologi mereka maju. Jadi even ya ketika saya bicara dengan counterpart saya di Eropa, di Amerika, saya sampaikan, dan mereka juga mengakui bahwa untuk teknologi ini Tiongkok yang paling maju. Ini memang Tiongkok. Korea, Taiwan, untuk teknologi smelting ini belum. Jepang? Belum. Amerika? Belum. Prancis? Belum. Jadi memang China yang leading di situ. Jadi bahkan ada satu investasi Jerman dan Perancis ya di Indonesia di Halmahera menggunakan teknologinya dari Tiongkok juga. Oke, jadi saya kira ya wajar kalau itu yang masuk itu. Jadi memang mereka mengembangkan teknologi ini. Tapi kan Prof, kalau kita lihat sekarang yang masuk itu bukan lagi Tiongkok aja. Bukan hanya Tiongkok. Ada apa lagi? Ada India, terus kemudian ada Taiwan gitu ya. Pada sektor apa? India, smelting juga. Smelting juga. Iya, mereka juga kerjasama dengan Tiongkok gitu kan. Oh, mereka kerjasama dengan Tiongkok. Terus kemudian ada dari Prancis, ada dari Jerman gitu. Jadi ini yang mungkin ya karena di amplifying apa segala macam. Tapi kita lihat enggak kok, kalau dilihat dari datanya sekarang udah mulai variasi gitu. Karena selama ini juga ada konflik dengan buruh dari Cina, dari Tiongkok, itu yang terjadi. Ya memang gini, soal tenaga kerja tadi juga termasuk kita bahas, Prof. Misalnya saya sampaikan gini, saya juga contohkan misalnya saya Prof ya, pengusaha Indonesia, saya investasi 3 miliar dolar di Kongo gitu ya Prof ya. 3 miliar, tapi kan saya tentu akan bawa dong beberapa orang-orang yang saya percaya untuk melaksanakan investasi saya. Dan at some point mungkin ya saya nggak cocok nih Prof sama masakan Kongo gitu kan. Ya saya bawalah koki dari Indonesia untuk masak orang-orang saya supaya betah tinggal di sana gitu kan kayak Prof. Orang-orang Indonesia naik haji, yang mereka cari makanan Indonesia. Iya. Nah kan itu menurut saya itu satu yang wajar. Terus kemudian kalau kemudian investasi saya di Kongo bisa menciptakan puluhan ribu tenaga kerja, saya misalnya hanya bawa 1.000, 2.000, 3.000. Kan itu sesuatu yang normal dan itu buat negara juga menguntungkan. Dan pasti lebih banyak dari lokal karena lebih murah di sana. Sama loh. Jadi saya pun juga sampaikan, memang ada tenaga kerja Tiongkok di Indonesia itu, tapi coba dilihat tuh berapa banyak jumlah tenaga kerja lokal yang diciptakan. Itu kan juga kita nggak bisa menafikan gitu bahwa itu ada, dan mereka Prof, ini terus terang yang waktu itu di awal-awal saya juga sangat miris ya. Saya ke WDAB Prof ya. Di mana itu? Di WDAB di Halmahera Tengah. Halmahera Tengah. Itu ada satu kawasan industri di sana. Ya, mereka cerita ke saya, mereka harus merekrut orang-orang lulusan SMP, lulusan SMA, saking di daerah itu nggak ada tenaga kerja lagi. Tapi mereka rekrut, mereka training, yang lain-lain gitu ya. Walaupun dibutuhkannya sarjana atau D3, tapi mereka ambil lulusan SMA. Karena memang nggak ada pilihan lagi. Dibutuhkan tenaga kerja besar gitu ya. Lalu saya masuk ke ruang kontrol room smelter nih, Prof ya. Di situ isinya semuanya tenaga kerja perempuan. Setiap 4 atau 5 orang itu ada satu supervisor yang tenaga kerja dari Tiongkok yang mengajarkan ini. Gimana cara mengoperasikan smelter-smelter ini, memantau apa ininya, indikator-indikatornya, Prof. Yang menarik, Prof, ketika saya tanya para pekerja dari tenaga kerja lokal ini, saya tanya lulusan dari mana? Pariwisata, kebidanan, Prof, administrasi. Jadi ya memang bukan engineer, tapi ya tidak match sebetulnya. Iya, nggak match, tapi tetap mereka dilatih dan bisa gitu kan. Orang Indonesia kita kalau mau belajar, dan mereka juga Prof di WDAB dapat gaji 5-6 juta. Sebelumnya mungkin banyak yang jadi petani kelapa yang gajinya mungkin di bawah 1 juta gitu. Jadi soal tenaga kerja ini ya coba mungkin dilihat secara fair, berapa banyak sih yang diciptakan,
dengan investasi ini segala itu besar gitu. Ya. Jadi ya menurut saya ya kita coba melihatnya secara proporsional. Ya kalau memang ada kritik, ada masalah, ada berantem segala macam, ya saya kira ini kan pasti akan selalu ditangani, akan terjadi masalah kita akan sosiologis ditangani. ya. Ya saya juga menggarisbawahi memang gaji orang yang dibawa dari luar negeri pasti lebih mahal daripada lokal. Dan pengusaha juga rasional. Dia sebisa mungkin tidak mau membawa sebanyak-banyaknya dari negaranya. Ya, bisa dipahami. Baik. Jadi kita lihat sekarang sudah ternyata investor sekarang sudah mulai menyebar. Itu bukan hanya dari China tapi juga dari tadi Anda sebutnya dari Taiwan, India, Amerika masuk. Amerika Ford. Oh, Ford masuk. Ford Motor Company kan dengan Vale Indonesia bikin bahan baku baterai. Oh, bikin bahan baku. Dan mereka sudah invest di situ. Ya, sekarang lagi progres konstruksi, Prof. Untuk pasar internasional atau untuk pasarnya Amerika? Pasarnya Amerika. Jadi memang mobil listrik ini akan menjadi pertaruhan besar di dunia dan Indonesia adalah negara yang memiliki bahan baku nikel yang besar. Kemudian ada satu yang menarik, Mas Seto. Bang Faisal juga menyebutkan bahwa angkanya kok beda sekali. Yang diekspor itu kalau di dunia pasar itu harganya $80. Sedangkan di Indonesia itu dijual dengan harga berapa? $30 atau $40, 40 sekian dolar barangkali. Berarti separuhnya di sini yang dibeli oleh pengusaha dari Tiongkok tadi yang akan diolah di Indonesia. Sedangkan di pasar internasional $80 begitu ya. Apa argumentasi Anda? Ya mungkin kalau kita kan belajar hukum supply and demand. Supply and demand, ya. Dengan kita melarang ekspor itu kan berarti ada dua market ya memang. Nah, jadi ya memang Indonesia sebelum kita lakukan larangan ekspor, kita tuh eksportir terbesar. Ya, dalam bentuk biji nikel, bahan mentahnya. Biji nikel. Tanahnya ini kita ekspor. Itu kira-kira terakhir 96-97% kita ekspor ke Tiongkok ya. Ketika kita tutup, supply mereka berkurang. Supply-nya berkurang. Otomatis harga internasional ini ya pasti akan naik, Prof. Pasti akan naik gitu ya. Kan kita di dalam negeri kita pakai formula ya, ada formula harga patokan mineral kita, HPM itu kita dikeluarkan gunakan oleh Kementerian SDM. Nah, saya sempat kan, saya di dalam artikel itu kan saya uji kan, waktu kita buka ekspor 2018 berapa sih perbedaan harga? Dibandingkan dengan sebelumnya? Ya, dibandingkan kalau misalnya kita tutup. Kita gitu tutup, ya. oh dengan setelahnya? Iya, karena kalau misalnya kita buka berarti kan suplainya bertambah, otomatis pasti harga turun. Jadi waktu kita uji di data 2018-2019, ternyata selisihnya hanya $5-6. Pada waktu pasar terbuka itu? Pada waktu kita pasar terbuka. Jadi ya ini pasarnya jadi satu lagi. Gitu. Karena jadi, supply berlebih di dunia, dan Indonesia adalah kita pemasok yang besar. Lagi. Iya, jadi saya kira kalau itu sih bisa dijelaskan dengan supply dan demand ya. Cuma memang kan kita juga lihat salah satu yang disampaikan oleh Pak Faisal kan adanya bahwa ini kok penambang-penambang lokal menerima harga yang nggak fair gitu ya dari penambang, dari smelter. Nah, karena dia ingin membeli dengan membebani biaya ini, biaya itu. Iya, itu memang sempat terjadi, Prof. Gitu. Tapi waktu itu saya ingat, waktu itu karena ini sudah masukan ke pemerintah juga dari para penambang yang lain-lain. Dari 2019 kita sudah mulai ajak diskusi smelter-smelter itu. Jadi ini nggak boleh lagi. Direspon oleh pemerintah, kemudian itu dilarang smelter. Kita bilang nggak boleh lagi. Dan akhirnya Kementerian SDM, saya ingat waktu itu mengeluarkan peraturan menteri nomor 11 tahun 2020 yang nggak boleh, harus ngikutin harganya ini. Jadi kita mereka beli sesuai dengan harga itu. Iya, kita enforce, Prof. Dan waktu itu saya juga keras ke smelter ini. Kalau Anda masih lakukan ini, kita akan tutup. Ya, berjalannya waktu saya kira ini kondisinya jauh lebih baik. Sekarang malah kalau bisa, tadi saya baru dikontak teman saya dari London. Mereka menyampaikan ini kenapa tiba-tiba harga nikel naik gitu. Karena kan supply nikel dari Indonesia rupanya berkurang. Jadi smelter ini sekarang lagi cari. Jadi bersedia bayar di atas harga pasar yang kita tetapkan. Gitu. HPM itu bisa $10-13 lebih tinggi dibandingkan itu. Jadi ya ini at the end kan market mechanism juga berjalan. Tapi yang kita pemerintah pastikan ini harus fair gitu ya. Jadi jangan sampai penambang-penambang lokal itu dirugikan, dirugikan ya. Gitu. Dapat harga, tetapi dia kenakan biaya-biaya tambahan, biaya ongkos kirim dan lain sebagainya. Iya, dan di dalam aturan itu kita juga ada mekanisme empire ya, referee ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan kualitas, saya penjual misalnya bilang, oh nikelnya ini harusnya 1,8, tapi smelter bilangnya, oh enggak, ini 1,6 gitu. Kita sampaikan di dalam aturan itu ada mekanisme referee. Kita bisa nunjuk pihak ketiga untuk mengecek gitu. Baik, Mas Seto. Ini kalau bicara soal teknis ini, memang kita harus duduk tenang. Saya baca beberapa kali penjelasan Anda begitu ya.
pada waktu Bang Faisal menyajikan dengan sangat marah gitu ya, saya bertanya dalam hati, kenapa kawan saya marah sekali? Dan saya sudah bicara dengan Faisal, dia marah karena ada kebijakan-kebijakan kita yang kurang berani, yang tadi Anda sebutkan. Jadi dalam hal itu kita sepakat bahwa kita harus lebih pandai lagi untuk menghadapi investor-investor global dan permainan mereka tentunya ya. Kita memang harus hadapi. Nah, tapi kemudian juga saya baca-baca lagi, memang secara teknis ini tidak mudah. Tidak mudah. Bagi Anda kok begitu mudah Anda bisa menguraikannya? Anda latar belakangnya akuntansi, saya lihat. Jadi ya saya terserang waktu itu diperintahkan Pak Luhut ya, waktu kita mendorong program hilirisasi dari 2017, terus terang ya saya banyak belajar mengenai hal ini ya, mengenai pohon industri nikel, bagaimana nilai tambah diciptakan. Anda sudah ikuti dari tahun berapa? 2017? Anda ya. Sudah ikuti ini? Iya, sudah ikutin. Jadi, dan saya pun juga banyak berdiskusi dengan para investor-investor ini. Kan mereka juga menjelaskan teknologinya, saya double check, triple check ke yang lain, segala macam. Saya minta pendapat dari analis-analis gitu ya. Jadi ya udah ya kira-kira mungkin sedikit lebih paham lah. Lalu kemudian ketika yang menarik Prof. Reynald, ketika kemudian baterai ini muncul kan, mobil listrik ini muncul gitu ya. Jadi ini kemudian juga ya kita jadi makin paham gitu kan, oh ternyata nikel kita bukan hanya untuk stainless steel. Tadi yang saya sampaikan Prof, nikel kita yang kadar rendah, yang dibuang-buang sebelumnya, ini ternyata justru jadi yang 2% katakanlah ya, kurang lebih 1,1, 1,2 ya. Ini ternyata justru sekarang jadi yang banyak dicari Prof, karena ini justru lebih efisien. Kalau mau dibikin bahan baku baterai mobil listrik ini lebih efisien. Jadi bayangkan Prof, kalau dulu saya mau menambang ya, yang kadar tinggi itu ada di bawah, yang kadar rendah itu ada di atas. Jadi kalau dulu saya menambang kadar rendahnya ini ya udah saya buang jadi tanah. Iya, dibuang. Jadi saya kan kalau untuk ngambil yang di bawah saya harus kupas dulu yang di atas. Iya. Nah ini sekarang untuk ngambil yang di atas saya dibayar gitu, karena saya bisa jual ini. Ya saya pernah mampir di salah satu perusahaan tambang besar, kalau tidak salah di Vale, kalau tidak salah. Saya pernah lihat dulu namanya masih belum Vale dulu. Inco. Saya lihat itu saya tertegun ketika saya melihat itu ada yang diangkut dengan alat-alat berat itu kemudian dibuang, diuruk ke satu tempat begitu. Dan saya diceritakan ini masih ada ini unsur-unsurnya, tapi diuruk di sini. Satu ketika barangkali ini bisa menjadi harta karun kata mereka. Jadi benar, itu sekarang itu sekarang itu akan jadi harta karun karena sudah ada teknologinya. Sudah ada teknologi. Dan tadi yang saya sampaikan yang paling efisien dari Tiongkok sekarang. Kalau bicara tentang hilirisasi, value chain ini kan banyak sekali. Dan tidak semua juga kita mempunyai elemen-elemen tambang itu. Apa yang masih belum ada untuk mendukung hilirisasi yang belum ada di Indonesia? Mungkin yang sekarang jadi hot gitu ya kan, bagaimana kita membentuk ekosistem baterai dan mobil listrik, Prof. Nah ini yang sebenarnya diperintahkan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden meminta kita nggak melihat hilirisasi ini sebagai komoditas per komoditas. Ini harus jadi satu ekosistem industri yang kompetitif dan efisien produk yang dihasilkan, dan tadi bisa menggunakan sumber energi hijau yang kita miliki gitu Prof. Mas Seto, kita ngopi dulu nih ya. Ini baristanya cantik ini ya. Ini baristanya adalah seorang pendiri startup yang baru mulai. Oh iya Prof. Selamat sore Pak Seto, selamat datang di Visi Cafe. Bapak mau pesan apa, kopi atau teh? Ya, kopi boleh. Kopi inspirasi? Iya, boleh. Bapak juga? Saya minta kopi hitam. Oke, kopi hitam satu dan kopi inspirasi satu. Mumpung ada Pak Seto, saya mau tanya-tanya. Silakan Mbak. Ini pertanyaan dari generasi, kamu generasi apa? Z ya? Saya generasi 97. Pak Seto sekarang jadi deputi di kementeriannya Pak Luhut ya? Nah, kemarin Pak Luhut saya baca di berita menemui Elon Musk lagi ya Pak. Sebenarnya apa yang diperbincangkan nih Pak? Ini dan setelah itu ada beritanya ya. Ini satu topik yang menarik juga ya. Jadi ada dua ya pembicaraan kita. Pertama terkait dengan investasi Tesla di Indonesia. Yang kedua kita juga bicara mengenai Starlink. Tapi yang ada tiga, kita justru bicara banyak mengenai perkembangan teknologi baterai. Teknologi baterai. Jadi kalau kita boleh bilang Elon Musk ini adalah satu dari mungkin 10 orang di dunia yang pastinya sangat mengerti sekali mengenai teknologi ini ya. Jadi kalau untuk investasi Tesla saya kira Pak Luhut sudah sampaikan ya. Jadi memang kondisi global yang tidak menentu ini membuat Elon menyampaikan bahwa ya dia menahan seluruh
ekspansinya. Oh, dia menahan. Menahan seluruh ekspansi. Kenapa Malaysia mengklaim? Nah, jadi nanti saya bisa jelaskan. Iya, nanti kita. Jadi termasuk pabrik yang kemarin sudah di-announce ya beberapa bulan yang lalu oleh Tesla, mereka akan bikin pabrik baru di Meksiko. Itu juga disampaikan mereka put on hold juga. Gitu. Oh, di hold semua, ditahan semua, dihentikan dulu. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Malaysia itu Elon memang Tesla investasi di distribusi, jaringan distribusi dan penjualan untuk mobil. Kalau kita kan nggak, kita mau bikin mobilnya yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau itu ya kita sih sebenarnya kalau bisa aja gitu ya. Tapi kan ya kita harus lihat, oke, kalau Tesla masuk ke Indonesia apa yang kita harapkan segala macam ya kita mau yang maksimal dari investasi tersebut. Ya. Karena ya mereka menyampaikan ini mereka kan bikin pabriknya yang besar di Shanghai ya Prof. Jadi mereka mau kirim dari Shanghai. Sementara biaya masuknya kita kan itu masih tinggi gitu ya. Jadi ya kalau kita bilang disuruh nurunin biaya masuknya ya kita nggak mau lah. Ya, gitu bukan itu yang kita inginkan. Bukan itu. Kecuali ya boleh Anda bikin pabrik, selama Anda konstruksi kita kasih. Ya. Biaya masuknya 0 gitu ya. Tapi kalau cuma ya mohon maaf Prof, kalau cuma jualan apa segala macam ya udahlah nggak apa-apa lah Malaysia aja yang klaim gitu. Tapi yang kita mau tuh kita bikin pabrik mobilnya di Indonesia. Gitu. Oh gitu. Nah Pak Seto, kan memang sekarang polusi udara di Jakarta lagi parah-parahnya nih. Dari sini pun kita juga jadi didorong untuk beralih ke mobil listrik. Tapi ini menjadi satu dilema juga Pak, bak pisau bermata dua gitu. Kalau mobil listrik ini energinya pun menggunakan batu bara. Nah, kan batu bara juga masih menyumbang polusi udara. Bagaimana nih Pak Seto nih kita menghadapi? Ini memang kita sudah sempat lakukan analisis Prof. Jadi kita hitung detail emisinya ya. Jadi even kalau kita lakukan transisi ke mobil listrik ya dan listriknya ini masih menjadi batu bara, memang ini bukan kondisi yang ideal nih Mbak. Tapi emisi yang dihasilkan itu masih jauh lebih rendah kalau mobil ini tetap dalam bentuk combustion engine. Menggunakan fossil fuel. Iya, ini masih jauh lebih rendah, jauh lebih rendah. Jadi kita sudah ada analisisnya, gitu. Kenapa kemudian kita dorong? Nah, sekarang kan yang perlu dilakukan apa nih next step-nya gitu. Nah, next step-nya adalah kalau di Jawa dan di Sumatera kita harus dorong geothermal, karena geothermal itu potensinya di Jawa Sumatera tinggi. Iya, kita tinggal di atas cincin api. Iya. Jawa, Sumatera, Jawa, sampai ke NTT. Iya, nah geothermal ini memiliki karakteristik yang sama dengan batu bara, yaitu dia bisa melakukan suplai listrik yang stabil, Prof. Kita sebutnya base load. Jadi kalau solar atau wind itu kan tergantung kecepatan angin, intensitas, jadi listriknya bisa naik turun begini. Nah kalau panas geothermal, bumi, enggak, ini stabil, jadi ini sangat cocok. Jadi untuk industri segala macam sangat cocok. Nah itu yang pertama yang akan dilakukan sama pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana investasi kita di smart grid. Jadi jaringan transmisinya itu harus lebih dimodernisasi sebutannya. Jadi dia nanti transmisi ini bisa menerima fluktuasi dari wind power, solar panel yang kita miliki gitu. Jadi ya memang transisi ini Pak Luhut selalu sampaikan. Kita akan lakukan transisi energi ini dengan hati-hati, dengan cermat ya. Tapi juga ada progres yang kita buat gitu. Jadi kita selalu sampaikan negara-negara barat ngomong A, B, C, D, E ke Indonesia, tapi dia sendiri juga masih jauh untuk melakukan hal itu gitu. Jadi ini kita ada progresnya ke sana kok Mbak. Jadi ya jangan pesimis gitu ya. Tapi tadi yang saya sampaikan, kalaupun dengan energi batu bara yang kita miliki sekarang, emisinya pun juga masih lebih rendah CO2-nya ya. Jadi ya kira-kira begitu, Prof. Berarti nggak masalah yang nanti saya beli mobil Tesla. Iya. Memang mobil listrik. Satu hal, Prof ya. Mudah-mudahan ada buatan lokal. Satu hal ya, ini juga kita tahu kendalanya. Sekarang kalau kita lihat line up-nya mobil listrik yang ada di Indonesia, kita punya Ioniq 5 yang harganya 800 juta, ada yang Air EV dari Wuling yang harganya 200-an juta. Nah, sementara kan kita tahu seleranya orang Indonesia itu apa sih? Mobilnya gede, bisa muat 7 orang, ngangkut barang banyak gitu kan, bisa dipakai keluar kota gitu kan. Nah ini yang sekarang lagi kita dorong. Jadi kita ya mudah-mudahan nanti ada satu pabrikan besar yang akan mengumumkan investasinya, dia bikin SUV, terus ada MPV segala macam dengan harga ya tadi saya bilang ya harganya harus bisa 300-500 harus juta gitu. masuk di market Indonesia. Kalau itu saya kira nanti adaptasi atau transisi ke mobil listrik ini akan lebih besar karena ya tadi masyarakat punya pilihan dengan seleranya dia gitu kan. Wah, saya mau SUV gitu kan. Dan sekarang teknologinya sudah sangat
sangat maju. Jadi dengan satu kali charge ada yang bisa 600 km. Mobil listrik yang saya pakai yang Toyota, Prof, bolak-balik Jakarta-Bandung bisa, masih sisa sekitar 100 km gitu. Walaupun kondisinya macet gitu. Jadi kalau ke mobil Bandung, listrik. Iya, mobil ke Bandung udah nggak ada masalah. Sekarang kalau kita mau ke Semarang gitu ya, atau ke Jogja, kita bisa ngecas di kilometer 200, itu udah banyak charge. Jadi sambil istirahat, sambil makan siang gitu ya, di charge kira-kira 45 sampai 1 jam bisa gitu. Cukup. Jadi, ya, 1 jam cukup gitu ya. Kalau agak khawatir ya bisa keluar jalan tol, masuk ke kantor PLN, di situ juga ada chargingnya gitu. Jadi kita coba harus tahu kantor PLN. Iya, benar harus tahu kantor PLN. Ya udah Pak Seto. Jadi saya semakin mantap untuk beli mobil listrik. Kalau gitu terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Ini minumnya sudah ready. Silakan diminum. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Silakan Mas Seto. Ya, salah satu yang masih jadi kendala, banyak orang beli mobil listrik nggak berani lewat jalan tol. Karena mobilnya sangat ringan. Kalau ada bis atau mobil besar menyusul, goyang mereka dan rawan, sehingga disarankan tidak lewat tol. Ya itu kabarnya untuk yang REV ya. Yang REV memang kita lihat banyak dipakai untuk dalam kota aja. Dalam kota, tapi kalau Ioniq 5 atau mobil yang saya pakai Toyota BZ4X, itu udah nggak ada masalah, Prof. Malah lebih kenceng, Prof. Oh, bisa lebih kenceng ya? Akselerasi ininya lebih. Tapi harga kenceng. Masih mahal. Ya itu tadi. Makanya kita harus bawa line up yang harga 500, 400, 300 dengan juta desain yang tetap menarik. Iya. Ya. Sekarang udah menarik, Prof. Kita kalau lihat di Tiongkok itu desainnya sangat atraktif buat anak muda gitu ya. Bisa mengakomodasi keluarga yang banyak, segala macam itu dah. Mas Seto, ada juga yang Anda sebutkan di dalam poin yang Anda sebut. Masih ada kendala di kita, yaitu kemungkinan besar yaitu ESG. Dan Bang Faisal sempat menyampaikan bahwa ya memang ada nilai tambah, tapi kalau kerusakan alamnya jauh lebih besar dari itu, berarti kita bicaranya adalah opportunity cost kita. Kalau tambang itu dikeruk, yang kita tinggal hanya 13 tahun lagi bisa menikmati. Anak-anak muda, anak cucu kita tidak bisa menikmati. Next generation tidak bisa menikmati, habis itu. Apa jawaban Anda terhadap data ini? Saya kira kalau misalnya kritik mengenai perbaikan yang harus dilakukan dari segi ESG lingkungan, saya kira ini benar, Prof. Ya, kita harus tingkatkan terus gitu ya. Tapi ada dua ya. Saya juga tadi sampaikan dalam diskusi saya dengan Pak Faisal ya. Jadi kalau untuk tambang ya, kita mau tutup ekspor atau kita buka ekspor itu aktivitas penambangan pasti meningkat. Kenapa? Karena demand terhadap nikel di dunia itu meningkat pesat. Sedang tinggi-tingginya. Sedang tinggi, itu akan tetap naik. Jadi aktivitas penambangan akan tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan adalah kita harus meningkatkan pengawasan ya. Kita harus meningkatkan tadi pemantauan untuk wilayah tambangnya. Nah, bagaimana di smelternya sama? Nah, cuma memang lebih saya bukan bilang lebih mudah, tapi lebih baik karena smelter-smelter dalam satu kawasan industri. Jadi kita bisa melakukan pemantauan bersama. Nah, ini yang sebenarnya yang kita dorong sama masing-masing smelter ini. Sekarang sudah ada 2 yang sedang dalam proses. Dan di Halmahera Selatan, Trimegah Bangun Persada itu sedang melakukan sertifikasi IRMA, Prof. Apa itu IRMA? IRMA itu adalah Initiative for Responsible Mining Assurance. For Responsible Mining Assurance. Ini adalah sertifikasi yang didorong oleh Ford, Tesla, Microsoft, Apple ya untuk memastikan ESG score itu berarti ya. Memastikan rantai supply yang mereka miliki itu sesuai dengan standar-standar ESG yang mereka sepakati gitu ya. Ini ada 2. Tadi Trimegah Bangun Persada, OBI, dan satu lagi Vale. Gitu. Ini kita akan dorong, Prof, karena satu hal, bukan hanya nanti pressure-nya dari pemerintah kepada mereka, tapi dari buyer mereka sendiri juga menginginkan hal tersebut. Gitu. Dari Tesla, saya berapa kali diskusi dengan Tesla, mereka selalu menyampaikan ini adalah poin yang sangat penting untuk Tesla gitu. Nanti bulan November mereka akan datang lagi ke Indonesia untuk kita lihat. Jadi ini kita dorong kok, dan pemerintah akan menerapkan sanksi yang ketat gitu ya. Tapi katanya pengerukannya luar biasa, mengakibatkan cadangan itu akan dihabiskan dalam waktu cepat. Ada 2 memang, Prof. Jadi kita sedang evaluasi ya. Reserve life kita dengan kapasitas produksi yang sekarang dan mungkin akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan, itu kira-kira 20 tahun. 20 tahun, Prof. Tapi perlu diingat, Prof, bahwa nikel ini bukan berarti tidak bisa diperbarui. Nah, banyak sekarang udah mulai, kita sekarang juga udah punya. Kita bisa recycling. Nah, baterai ini bisa di-recycle baterai. Bisa. Kita udah punya 20.000 ton di Morowali.
Nah, yang jadi, menggunakan recycling. Nah, dia udah merecycling tadi baterai-baterai bekas segala macam. Jadi setelah 20 tahun, Prof, estimasi kami bahkan mungkin 2035 ya, di Amerika, di Eropa, permintaan supply nikel mereka tidak lagi di sebagian besar dipenuhi dari tambang, tapi dari recycle ini. Karena baterai itu kira-kira umurnya mungkin antara 8 sampai 12 tahun, Prof. Jadi ketika itu kemudian sudah 18 besar, dia harus diganti, diambil, itu bisa di-recycle. Ditarik kembali oleh dan produsen. Recovery rate-nya, Prof, ini juga sangat menarik. Recovery rate-nya bisa sampai 99%. Jadi waste-nya yang tidak bisa direcover ya, misalnya dalam nikel ini, dalam baterai ini ada 56 kilo nikel. 99% itu bisa diekstrak lagi. Dan teknologinya memungkinkan untuk di-upgrade untuk membuat menjadi recycle. Ya, jadi memang kita juga harus melihat dinamikanya ini kan. Oke, kalau misalnya nanti di luar negeri itu sudah bisa merecycling, ya kan berarti dari tambang kita nggak diperlukan lagi sebesar itu. Makanya kita coba balance, Prof. Jadi kita coba balance sekarang angkanya reserve life-nya itu di sekitar 20 tahun. Kalau begitu, apa yang bisa kita sampaikan? Benarkah Jokowi tolol? Ya, tentu saja enggak lah, Prof. Tidak ya? Enggak lah, itu saya sangat tuduhan yang sangat tidak berdasar. Jadi beliau cukup smart untuk... Prof, gini ya, saya sebagai deputi investasi saya kan ketemu dengan banyak investor. Baik tadi investor perusahaan yang mau invest langsung di Indonesia, pabrik segala macam, ataupun investor di pasar keuangan ya. Mereka semua menyampaikan apresiasinya terhadap transformasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Prof. Sangat mengapresiasi. Sampai kemudian bagaimana nilai tambah bisa diciptakan di Indonesia dengan cara seperti ini. Dan, itu dianggapnya cerdas. Iya, dan Prof, pertanyaannya kemudian adalah setelah 2024 gimana? Jadi mereka juga ada keberlanjutan. Continuity-nya gimana kalau Pak Presiden itu udah nggak menjabat? Ya, tentu saja saya sampaikan, Prof. Ya, ini program pemerintah gitu. Ini program pemerintah, kita juga sudah melihat manfaatnya. Ya pasti akan, insya Allah akan berlanjut lah, Prof, ininya gitu. Tentu pengusaha khawatir kalau tidak mendapatkan pengganti yang memiliki cara berpikir yang cerdas dan cepat seperti Pak Jokowi. Ya, tentu ada dan berani dan konsisten, Prof. Ya, baik. Tapi di lain pihak kita juga menyaksikan ada serangan pada Indonesia di WTO. Ya, kita diserang. Dan kemudian pimpinan IMF pun ikut memberikan dukungan terhadap itu, menyalahkan Indonesia. Seakan-akan ekonomi Indonesia ini justru salah kalau demikian. Apa yang Anda lihat? Kenapa mereka sampai masih seperti itu? Satu hal dulu, Prof, ya, yang WTO ya. WTO dulu ya. WTO ini saya menganalogikan begini, Prof. Kalau dulu kita zaman sebelum kemerdekaan ya kan Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur ya, di mana sekarang nikel ini banyak berada, kan terkenal pala ya. Pala, mereka bisa ambil. Tapi waktu itu kan kita sempat tutup. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonial ini, Prof? Dia kirim tentara kan ke kita gitu. Di Banda itu sampai dibakar itu. Jadi ya sekarang sebenarnya logikanya sama. Jadi kita sudah expect bahwa pasti akan ada serangan, ada perlawanan. Tapi kan ini sovereignty kita, Prof. Ini kan hak kita untuk... Dan bangsa lain juga melakukan hal serupa. Dan kita kan hanya tutup yang bahan mentah. Turunan ke bawah, segala macam, turunan pertama, kita nggak ada restriction apapun. Membeli dengan harga sedikit lebih mahal, oke lah harusnya. Tapi justru sebenarnya, Prof, dengan kita bikin di Indonesia, nickel pig iron yang diproduksi di Indonesia itu bisa jauh lebih efisien. Gitu. Jadi kalau dia beli dari Indonesia, dibandingkan mungkin dia beli dari NPI-nya dari Tiongkok, udah pasti akan lebih kompetitif yang dari kita, Prof. Jadi sebenarnya itu juga bisa membantu, tapi kan ya memang Uni Eropa ini menurut saya susah ya pola pikirnya ya. Ya karena masih ada warisan penjajah. Kita nggak ada nickel ore export sana mungkin cuma 1%, Prof. Terus kita juga bingung kan kenapa seperti ini. Akhirnya ya kita berasumsi ini mengaitkan dengan kelapa sawit segala macam. Mereka balasnya di sana. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa. Kita ikutin kok jalur formalnya. Oke, WTO ya udah kita lainin di WTO. Kita kalah. Tapi kan sekarang kita lagi banding. Ya kita ikutin proses-prosesnya, kita hormati juga gitu ya. Tapi kalau minyak sawit kan misalnya mereka tidak mau, mereka sendiri yang akan rugi karena mereka tidak punya minyak goreng. Dan kemudian kalau kita akan hambat, saya dengar Pak Jokowi pun akan melakukan langkah berikutnya, bisa saja minyak sawit ditahan, tidak boleh ekspor dan diproduksi untuk menghasilkan hilirisasi tadi di Indonesia. Jadi memang kalau di Eropa sawit isunya menurut saya juga ada persaingan dengan sunflower yang memang
petani-petani mereka juga banyak di sana. Dan kalau kita bandingkan ya dengan kelapa minyak sawit, lebih efisien minyak sawit memang. Jadi ya kalau ini menurut saya isunya memang kompleks, tapi ada satu cerita Prof ya. Waktu Pak Luhut ya ke Afrika, kita ke Afrika ya, kita jelaskan ke presidennya, ke beberapa negara ini, mereka sampai heran, kok Indonesia bisa dan berani sih melakukan ini gitu. Mereka juga ada yang mempunyai sawit di Afrika itu. Iya, tapi mereka gini Prof, kalau di Afrika, saya coba Kongo, mereka kopernya sangat besar, kobalt sangat besar gitu ya. Tidak berkutik mereka. Iya, mereka bilang kok Indonesia bisa sih, Afrika Selatan kita bicara, oh bisa sih, ya bisa lah, ini kan emang hak kita gitu. Mereka sampai ada yang menyampaikan, iya dulu di dalam aturan kita waktu kita mau merdeka, ini salah satu klausul yang diminta gitu. Saya bilang, oh enggak lah, saya bilang, kita bersedia untuk membagi pengalaman kita, Prof, ya dengan negara-negara berkembang ini, bagaimana sih kita melakukan hilirisasi ini. Ada satu kandidat doktor, Prof, dari King College, Inggris. Ya, kontak saya. Dia tertarik dengan kenapa Indonesia bisa sukses melakukan ini. Karena kan kalau di dalam literatur ekonomi, selalu kita bilang ada Dutch disease, resource curse gitu ya. Kutukan sumber daya alam, malah kita jadi makin menderita. Ya, dan banyak memang sampelnya di negara lain. Yang Anda mau sebutkan, terbukti di sana malah pertumbuhan ekonominya naik. Iya, kita justru bisa. Jadi mahasiswa doktor ini bilang, kok Indonesia bisa melakukan ini? Dia mau pelajarin gitu. Dan memang ini terus terang ya bukannya ini ya, tapi gara-gara ini Presiden Jokowi itu menjadi banyak inspirasi buat negara-negara berkembang lain bahwa oh kita bisa loh mengelola sumber daya alam kita, menciptakan nilai tambah yang lebih besar gitu. Nah itu satu yang IMF saya mau jawab nih, ya, Prof. IMF itu ada managing directornya. Ya, kan Ibu Kristalina dan Pak Luhut itu sudah berkawan cukup lama. Mereka komunikasi pun juga banyak, Prof. Jadi waktu datang ke IMF ya, nggak salah ya minggu lalu kita datang ke IMF, disambut dengan baik, dikasih makanan, Prof. Ibu Kristalina bilang, aduh, saya tahu Pak Luhut baru sampai dari Brazil nih, kita sediain makanan apa segala. Jadi sangat ramah. Dan kita juga jelaskan bahwa ini loh hilirisasi manfaatnya buat kita apa segala macam gitu. Jadi saya kira Bu Kristalina sangat mengapresiasi dan beliau juga menyampaikan, aduh ini minta maaf ya reportnya IMF ini jadi polemik di Indonesia. Karena ya kemudian itu dijadikan senjata. Walaupun kalau kita baca di dalam reportnya, Prof, yang IMF concern itu adalah Indonesia sudah melakukan cost and benefit analisis sih, nggak sih untuk hilirisasi ini gitu ya. Kira-kira bagaimana cost dan benefitnya apa segala macam. Kita sampaikan kita udah lakukan kan, dan akhirnya ya mereka juga mengerti gitu. Jadi saya kira ya kritikan-kritikan ini ya dari IMF sih harus tidak dijawab, perlu, harus ya, diberikan kita perlu penjelasan. jawab, tapi tidak perlu disikapi juga secara berlebihan karena kan ya ini diskusinya ilmiah gitu kan, Prof. Mereka kan juga ngelihat dari teori ekonomi, perhitungan-perhitungan ekonomi, kita jelaskan hal yang sama gitu. Jadi ya menurut saya ya biasalah ini hal-hal seperti ini, yang penting kita bisa jelaskan dengan baik dan mereka juga at the end mengerti kok. Baik. Mas Seto, saya ingin tahu sedikit, Anda masih muda sudah menjadi deputi di kantor Menko. Ya, berapa usia Anda sekarang? Saya sekarang 39. 39 tahun sudah menjadi deputi. Saya 2020 diangkat jadi deputi ya, berarti waktu itu umurnya 36, Prof. Umur 36 menjadi deputi. Dan Anda masuk di Fakultas Ekonomi UI tahun berapa? Tahun 2002, Prof. Tahun 2002. Jadi Anda angkatan 2002. Angkatan 2002. Terus kemudian Anda selesai, Anda bekerja dulu sebagai apa? Ya, seperti lulusan akuntansi pada umumnya, Prof, kita masuk Big Four dulu. Ya, Big Four. Jadi PricewaterhouseCoopers, setahun di sana, lalu saya dapat beasiswa ke Prancis. Saya kembali. Prancis di mana Anda ambil? Saya di Sofia Antipolis, Prof. Anda belajar apa? Antipolis? Sofia Antipolis itu semacam Silicon Valley-nya Prancis. Oh, oke. Di itu ada satu, kalau di Prancis kan kita kenal namanya Grand École ya, gabungan S1, S2 gitu ya. Saya belajar International Finance. Terus kembali tahun 2008. Itu bahasa Prancis Anda di sana? Kalau bahasa Prancis saya kayaknya nggak lulus-lulus, Bro. Bahasa Inggris, jadi kelas internasional. Bahasa Inggris ya. Lalu kemudian kembali 2008, saya sempat ngajar di kampus, terus full time, terus lalu saya masuk private equity selama hampir 2,5 tahun. 2011 ya saya bergabung di perusahaannya Pak Luhut. Ya waktu Pak Luhut menjadi kepala staf, terus terang saya ingat waktu itu perbincangannya di mobil gitu kan, Prof. Pak Luhut sampaikan, "Tok, nanti kamu bantuin saya ya di ini," gitu. Oh ya udah, kita kan prajurit, kita siap gitu. Walaupun waktu itu dalam pikiran saya, aduh ini
kerja di pemerintahan gaji saya turun jauh. Tapi ya Pak Luhut masih berbaik hati lah, beliau masih memberikan tambahan gitu ya. Ada kompensasinya. Iya, jadi ya kira-kira jadi saya udah dari 2014 akhir lah. Ya, ada 2 pertanyaan terakhir yang saya mau tanyakan pada Anda. Yang pertama ini adalah soal kekhawatiran dari sebagian besar masyarakat kita yang kemudian wujudnya adalah sebutan oligarki. Yang sebetulnya saya coba tafsirkan, ini adalah pengusaha yang merangkap jadi penguasa atau penguasa yang juga merangkap sebagai pengusaha, dan ini juga merekat pada sejumlah orang yang berada dalam kabinet kita. Apa yang bisa Anda simpulkan ketika Anda bekerja di kementerian yang atasan Anda adalah juga seorang pengusaha? Ya, jadi kalau selama saya kerja sama Pak Luhut terus terang Prof ya, satu, kita Kemenko ini kan bukan kementerian teknis ya. Jadi fungsi kita mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawahnya. Biasanya kalau ada masalah ruwet gitu ya, yang udah nggak bisa, baru ini dinaikkan ke Kemenko ya. Mungkin ada banyak lah Prof soal kereta cepat, LRT, apa segala macam gitu ya. Nah, satu hal yang ketika kita ingin merekomendasikan atau melakukan satu kebijakan, kita pastikan dulu bahwa ini manfaatnya baik buat Indonesia. Prof, manfaatnya bagus buat Indonesia. Misalnya mungkin yang banyak dikritik soal sepeda motor listrik gitu ya. Karena Pak Luhut punya saham di Toba Bara gitu ya. Memproduksi itu. Dan Toba Bara ada rencana mau investasi di sini. Tapi kita kesampingkan untuk kita lihat apakah dengan Indonesia melangkah ke motor listrik ini sesuatu yang baik atau enggak sih? Gitu kan? Tapi sebagai penguasa, dia bisa saja membuat kebijakan yang favorable bagi perusahaannya. Industri nggak segampang itu, Prof. Nggak segampang itu. Satu, dalam perumusan kebijakan ini ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, gitu ya. Ini ada lintas kementerian yang membahas. Nggak bisa hanya kita yang walaupun beliau sebagai Menko. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena keputusan teknis itu tetap ada di masing-masing kementerian. Dari pengalaman Anda adalah tidak mudah. Nggak, itu bukan sesuatu, saya bilang bukan 100% nggak bisa, tapi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, Prof. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi ini menyangkut soal governance bukan? Iya. Tata kelola. Makanya itu. Ya. Jadi karena kita Kemenko, kita tidak punya kebijakan untuk melakukan kebijakan teknis. Itu ada di fungsi-fungsi masing-masing, misalnya soal insentif. Itu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. Gitu ya. Kalau misalnya hitung-hitungannya nggak masuk, logikanya nggak masuk, ya masa iya mereka juga mau ikut, kan nggak mungkin. Dan selama itu, Anda berada di sana, Anda tidak melihat itu. Saya nggak. Ini ada check and balance kok di dalam government ini, Prof. Dan satu hal juga saya juga selalu ingatkan Pak Luhut bahwa ya udah, Bapak punya bisnis di 2014 sama sekarang bidang usahanya nggak bertambah. Ya tetap di situ, dan ya saya juga sudah sampaikan ya memang Toba Bara ini jadi sumber kritikan yang besar gitu, dan saya sudah sarankan Pak Luhut untuk jual sahamnya gitu ya, dan memang sekarang itu sedang dilakukan. Kalau dicek sekarang mungkin jumlah sahamnya juga turun, semakin berkurang. Sudah semakin berkurang. Ya, baik. Mas Seto, sebagai junior saya bangga dengan kehadiran anak-anak muda seperti Anda. Saya hobinya adalah mengkoleksi orang-orang yang bisa menjadi pengganti generasi saya. Dengan cara berpikir baru, dengan keberanian seperti ini. Kami sebagai seniornya tidak apa-apa dikritik, ya senang. Ya, dan melihat anak-anak muda yang punya keberanian. Justru kami khawatir dengan mereka yang hanya nurut-nurut saja begitu ya, tidak mau berpikir. Baik. Apa saran yang bisa Anda katakan kepada anak-anak muda yang tentu saja juga punya impian untuk membangun negeri ini, dan tentu saja jangan sampai mereka hanya hanyut bekerja pada perusahaan-perusahaan besar, tapi juga memikirkan bangsa kita dan tidak kemudian mendiamkan kalau terjadi sesuatu? Iya, saya kira satu hal ya Prof ya, ini yang selalu disampaikan Pak Luhut kepada saya, kita berbakti sama negara. Kalau Pak Luhut sebenarnya nggak harus jadi presiden, gitu ya. Jadi menteri bisa, ya di sektor swasta bisa, jadi itu satu hal yang menurut saya, buat saya sangat ini ya. Jadi kita kerja nggak perlu jauh dekat-dekat dengan publisitas atau segala macam. Ini kita bisa make a real change di negara gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah satu hal yang sangat penting. Yang kedua, Prof, memang perlu ada keberanian ya. Perlu ada keberanian ataupun pemikiran yang kadang-kadang ya agak di luar pakem gitu ya, walaupun ini masih dalam koridor aturan gitu ya. Jadi saya lihat, saya sangat senang ya ada ekosistem startup yang berkembang, keterbukaan melalui teknologi informasi, karena dari situ check and balance itu bekerja Prof.
kalau pemerintah ada nyeleweng-nyeleweng dikit, diingetin gitu kan ya, disampaikan. Walaupun saya juga sepakat yang Presiden sampaikan di pidato beliau ya. Ya oke, kritik, tapi jangan sampai kita sopan santun, keadaban itu juga jadi hilang gitu dari sisi kita gitu. Jadi saya kira ini juga hal yang penting. Saya terus terang sangat optimis dengan masa depan negara kita ini, Prof. Coba Prof lihat setelah COVID segala macam, banyak negara masih struggling, tapi kita relatif stabil, inflasinya juga sangat stabil gitu ya. Walaupun di luar negeri harga pangannya pada naik gitu. Jadi saya kira kebanggaan sebagai warga negara Indonesia ini, ya kalau saya keluar negeri sekarang, wah kita sangat dihormati. Sangat bangga sekali. Dulu kita Indonesia dipisahkan dari antrian, kita sekarang disuruh lepas sepatu dan sebagainya. Jadi sekarang menurut saya itu ada. Jadi ya ini harusnya jadi modal kita, Prof. Kita punya kekayaan alam yang sangat besar. Bagaimana kemudian kita berpikir, semaksimal tapi kan Anda mungkin pernah mengatakan tadi bahwa wah gaji saya turun nih. Sebagai orang yang bekerja di sektor swasta, gaji bagus, MNC, ya, kemudian pemerintahan, Anda khawatir juga kan? Ini pertanyaan dihadapi oleh semua, termasuk oleh mahasiswa saya yang jadi profesor sekarang dan menjadi bekerja untuk kementerian. Apakah itu Kemendikbud, kementerian apapun begitu ya, kementerian Menko Perekonomian dan sebagainya. Mereka diminta bantuan, tapi mereka pikir saya bisa cukup dari mana ini? Ya memang. Ya terus kalau saya case-nya emang agak unik lah ya, Prof. Saya juga di komisaris, di BUMN segala macamnya. Tapi saya kira sekarang progres sistem remunerasi untuk sudah jauh lebih baik. Ya sudah jauh lebih baik. Walaupun at the end ini yang memang mungkin yang perlu dipikirkan berikutnya, Prof. Ya. Jadi kita memperebutkan talent itu kan ada swasta yang mungkin kita tahu mereka bisa punya kemampuan, tapi ada pemerintah dan juga. Dan jangan lupa internasional pun sekarang ini mengalami kelangkaan talent. Jadi memang saya kira ini nanti perlu dipikirkan bagaimana sistem dan mekanismenya. Tapi menurut saya jangan pesimis. Jangan pesimis. Dan Anda nggak kapok ya, menjadi pejabat tidak kapok ya. Ini tidak kapok. Menurut saya ini ya mystery of life lah. Dan banyak pelajaran yang Anda dapatkan karena Anda berunding pada tingkat tinggi dengan pimpinan-pimpinan di dunia internasional yang ternyata bisa Anda hadapi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Seto, semoga sukses ya. Mari kita clearkan segala benang kusut, segala kecurigaan di antara kita dan kita perlu dapat gambaran. Toh akhirnya masyarakat juga yang akan menentukan bagaimana pendapat Anda. Semuanya kita serahkan pada Anda dan sebagai pemimpin, apalagi orang muda, kita harapkan akan lahir pemimpin-pemimpin yang terus menjaga integritas mereka dan tentu saja menjaga kekayaan alam Indonesia dan tidak merusaknya tetapi terus menciptakan nilai tambah dengan cara-cara yang lebih baru. Makasih Mas Seto. Terima kasih Prof. And stay relevant.